Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Eka Merdekawati, Eskom SE MAK. Saya merupakan dosen tetap pada program studi akuntansi Setia Pebone. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu pengantar akuntansi 2. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah dasar yang sangat penting bagi mahasiswa akuntansi karena memberikan pemahaman mengenai perlakuan akuntansi pada proses penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku umum. Untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini merupakan mata kuliah wajib bagi program studi S1 akuntansi dengan kode mata kuliah 3MKK 3202 memiliki 3 SKS bobotnya dan diperuntukkan bagi mahasiswa semester awal. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali kegiatan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Seluruh kegiatan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun dan disahkan oleh Ketua Program Studi sebagai pedoman dalam pencapaian kompetensi mahasiswa. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam mengenai perlakuan akuntansi dan dalam posisi laporan keuangan atau Statement of Financial Position meliputi kas, piutang, persediaan, aset tetap, liabilitas, akuntansi persekutuan, akuntansi korporasi, hingga pada laporan arus kas. Materi pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 2 dilaksanakan secara bertahap selama 1 semester. Pada minggu pertama sampai minggu ke-7, mahasiswa mempelajari materi terkait pengendalian internal dan kas, kemudian piutang, persediaan, serta aset tetap dan aset tak berwujud. Setelah pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS pada minggu ke-9 sampai minggu ke-15, pembelajaran difokuskan pada liabilitas jangka pendek, akuntansi penggajian, akuntansi persekutuan, akuntansi korporasi, serta penyusunan laporan arus kas. Pada tahap ini, mahasiswa dilatih untuk memahami pencatatan transaksi yang lebih kompleks serta penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Melalui keseluruhan materi tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan siklus akuntansi secara komprehensif, melakukan pencatatan transaksi dengan tepat, menyusun laporan keuangan, serta memiliki kemampuan analisis dan pemecahan masalah di bidang akuntansi. Metode pembelajaran yang saya gunakan mengacu pada pendekatan Learning by Student, program Problem Based Learning, dan Case Based Learning, yaitu dengan pendekatan tersebut melalui ceramah interaktif, diskusi, latihan soal, dan pembelajaran kolaboratif, persentase, dan juga penyelesaian studi kasus akuntansi. Referensi utama yang digunakan dalam pembelajaran berasal dari buku-buku akuntansi dasar dan keuangan, yaitu dari Warren dan kawan-kawan dari pengantar 2, kemudian ada Kaiso dan kawan-kawan pengantar akuntansi 2 berbasis IFRS, kemudian ada standar akuntansi keuangan SAK. Untuk mendukung aktivitas pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran seperti menggunakan PowerPoint, LCD proyektor, Google Classroom, Quizzes, dan Canva sebagai sumber pembelajaran digital lainnya. Interaksi pembelajaran dibangun melalui komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa melalui kegiatan tanya jawab, diskusi, persentase, pemberian umpan balik, serta pendampingan dalam penyelesaian tugas dan studi kasus. Demikian pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan menjadi lebih aktif, kreatif, mandiri, dan melaksanakan proses pembelajaran. Pada aspek asesmen, proses penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilaksanakan melalui kuis, tugas, baik itu tugas individu maupun kelompok, persentase, partisipasi dalam diskusi, kehadiran, serta penilaian sikap dan keterampilan mahasiswa berdasarkan rubrik yang telah ditetapkan dalam RPS. Sementara asesmen sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester atau UTS dan juga ujian akhir semester atau UAS untuk mengukur tingkat ketercapaian pembelajaran mata kuliah. Penilaian tidak hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa dalam melakukan pencatatan transaksi, penyusunan jurnal, melakukan penyesuaian, serta menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Berikut ini saya akan tampilkan dokumentasi proses pembelajaran sebagai bukti
pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Dan juga kita kirim salam dan salawat kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, hari ini kita masuk ke week 10 terkait dengan penggajian. Jadi sebelum masuk ke materi week 10 ini, Ibu sudah share materinya ke kalian untuk bisa dipelajari sebelum masuk perkuliahan hari ini ya. Bagaimana, sudah terima semua materinya? Oke, baik. Silakan, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Baik. Baik, kita masuk ke materi pengantar akuntansi 2, yaitu week ke-10 terkait dengan akuntansi penggajian. Nah, materi ini Ibu sudah share ke kalian. Kiranya ada yang mau sharing ke Ibu. Apa sih itu penggajian sebelum kita masuk ke materi? Silakan, 1-2 orang. Oke, baik, Selfie. Hai, Bu. Ya, baik, silakan. Baik, istilah dari penggajian atau payroll merupakan jumlah yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa-jasa yang telah disediakan selama periode tertentu. Ya, baik. Terima kasih. Siapa namanya? Selfie ya? Ya, Selfie. Oke, baik. Terima kasih, Selfie. Baik, silakan, Andika. Baik, perkenalkan nama saya Andika Nugra. Saya akan menjawab apa itu penggajian. Jadi penggajian ini adalah yang menurut saya yakni perhitungan pembayaran gaji karyawan serta pencatatan yang berkaitan dengan gaji karyawan. Ya, baik. Terima kasih Andika dan Selfie. Jadi untuk dari akuntansi penggajian kita sudah tahu skopnya apa yang akan kita bahas. Jadi terkait dengan bagaimana kita menghitung perhitungan upah, gaji karyawan dalam satu periode akuntansi atau dalam perhitungan sebulan dan sampai setahun. Baik, untuk istilah penggajian biasanya juga disebut dengan payroll, yang dimana penggajian itu sendiri yang dimaksud adalah jumlah yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa-jasa yang telah disediakan selama periode tertentu. Nah, biasanya muncul pertanyaan, mengapa sih masalah gaji itu sangat penting dalam perusahaan atau dunia bisnis? Ada 3 poin. Yang pertama, gaji dan pajak penghasilan terkait dengan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bagi banyaknya suatu perusahaan. Dan yang kedua, karyawan biasanya sangat sensitif terhadap yang namanya penggajian atau payroll. Dan yang ketiga, ada pembayaran gaji tergantung pada seberapa besar perhitungan dan peraturan yang diatur oleh pemerintah maupun perhitungan dari perusahaan tersebut. Baik, slide berikutnya kita bisa lihat di sini ada liabilitas untuk penghasilan karyawan. Di sini kita bisa lihat seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada gaji, ada upah. Nah, kalau untuk gaji dan upah tentunya itu berbeda ya. Jadi kalau gaji itu biasanya dibayarkan untuk tenaga kerja manajerial dan administrasi, kemudian biasanya dihitung per bulan atau per tahun. Nah, untuk kategori upah biasanya dia dibayarkan dalam bentuk harian atau per jam. Biasanya itu pembayarannya untuk buruh, tenaga kerja pabrik, biasanya dihitung per jam atau per minggu ya. Jadi kita biasa dengar yang namanya gaji mingguan, nah itu yang namanya upah. Jadi kalau misalnya kita kerja part time juga di restoran ataukah misalnya di perusahaan, itu namanya upah, bukan gaji. Jadi kalian harus bisa bedakan antara gaji dengan upah ya, karena dia hitungannya per jam ataupun per pekan atau per minggu. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi sistem akuntansi penggajian dan pajak penghasilan. Nah, tadi kan sudah kita hitung bagaimana cara menghitung besaran gaji dan overtime ya, dari contoh asumsi dari Bapak Juna. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem akuntansi penggajian dan pajak penghasilan. Nah, siapa yang bisa tahu pajak penghasilan itu pajaknya apa yang dikenakan? PPh berapa? Saya Bu, saya atas nama Jubaidin.
Jadi sistem penggajian dan pajak penghasilan itu penghitungan PPh-nya pasal 21 Bu, yang cakup 5%. Ya, baik, terima kasih Jubaidil. Iya Bu. Itu PPh 21 yaitu sebanyak 5% untuk tarifnya. Nah, sistem penggajian ini biasanya dirancang untuk beberapa poin yang Ibu masukkan di sini, yaitu pertama untuk membayar gaji karyawan secara teratur, yang kedua memenuhi peraturan pemerintah terkait dengan penggajian tentunya, dan yang ketiga yaitu menyediakan data yang berguna untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen. Jadi fungsinya dalam sistem penggajian ini poin yang utama ini tiga poin ini ya yang harus ada. Nah, untuk tunjangan tambahan bagi karyawan biasanya ada yang namanya cuti, ada tunjangan kesehatan dan tunjangan pensiun. Jadi tergantung dari perusahaan masing-masing ya. Ada cuti macam-macam jenis cuti lah ya. Ada cuti pada umumnya, ada cuti khusus kalau perempuan misalnya cuti bersalin, atau misalnya untuk semua karyawan cuti menikah dan lain sebagainya ya. Tunjangan juga ada namanya BPJS dan lain sebagainya. Kalau tunjangan pensiun biasanya ada kalau di pemerintahan itu Taspen ya, tapi kalau kita biasanya masuk di BPJS tenaga kerja ya, seperti itu. Kita bisa lihat semua di sini ada contoh soal yang akan kita kerjakan. Jadinya Ibu bagi dua kelompok, ada yang mengerjakan berapa perhitungan gaji untuk karyawan tersebut, dan kemudian ada yang menghitung atau membuat jurnalnya dalam transaksi yang ada. Jadi perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 10 juta rupiah dengan potongan pajaknya yaitu 500.000, BPJS-nya 250.000. Nah, yang akan ditanyakan nanti gaji bersih yang diterima oleh karyawan berapa. Baik, nanti Ibu bagi sebelah kiri Ibu kelompok A. Jadi yang menghitung besaran gaji yang diterima oleh karyawan, gaji bersihnya ya. Kemudian sebelah sini yang membuat jurnalnya. Oke, baik, silakan dirembukkan dulu. Bagaimana kelompok 1? Silakan, siapa yang jadi ketua kelompok? Silakan dikerjakan. Nah, siapa? Renaldi? Ya, silakan Renaldi didiskusikan untuk tugasnya. Soal yang di atas yang Ibu berikan. Nah, untuk kelompok 1, siapa yang jadi ketua kelompoknya? Selfie? Oke, baik, silakan dikerjakan ya, jadi diskusikan materinya. 50.000 khas 9.250.000. Baik, kita akan jawab setelah kalian diskusi. Kita akan jawab soal yang Ibu share tadi, yaitu perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 10 juta rupiah dengan potongan pajak 500.000, ada BPJS 250.000. Maka kita akan hitung berapa sih besaran gaji bersih yang diterima oleh karyawan. Nah, kelompok pertama tadi bertugas untuk menghitung berapa besaran gaji yang akan diterima oleh karyawan, gaji bersihnya tentunya ya. Kemudian kelompok kedua akan membuat jurnalnya terkait dari hasil perhitungan gaji yang diterima oleh karyawan. Baik, kelompok pertama sudah siap dengan jawabannya? Siap ya? Oke, baik, silahkan. Baik, cara perhitungan gaji karyawannya yaitu gaji bruto 10 juta dikurang pajak PPh 500.000 dikurang BPJS 250.000 dengan hasil 9.250.000. Kelompok pertama sudah menjawab. Mungkin ada sanggahan dari kelompok 2 atau sudah sesuai dengan catatan kalian? Silakan. Sudah sesuai ya? Ya, bagaimana jawaban dari kelompok 1? Sudah sesuai dengan yang dikerjakan kelompok 2? Ya, baik. Silakan dijelaskan untuk penjelasan jurnalnya bagaimana kalau sudah sesuai. Baik, jadi ayat jurnal saat mencatat beban gaji 10 juta di debit, utang pajak sebesar 500.000 pada kredit, utang BPJS 250.000 di kredit, dan kas sebesar 9.250.000 pada kredit. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana untuk kelompok A? Ada sanggahan jawaban dari kelompok kedua? Oke,
sudah tepat ya jurnalnya. Kita bisa lihat ya. Jadi untuk membayar gaji karyawan untuk 10 juta ini dengan potongan pajak 500.000, BPJS 250.000, maka gaji bersih yang diterima yaitu 10 juta dikurangi dengan 500.000 yaitu pajaknya, kemudian ada BPJS-nya 250.000, maka diperoleh sebesar 9.250.000 rupiah. Dan untuk jurnal penggajiannya tepat yang dijawabkan oleh kelompok 2 yaitu beban gaji 10 juta di debit, kemudian untuk kreditnya ada utang pajak 500.000, kemudian ada utang BPJS 250.000, dan kas yang diterima oleh karyawan yaitu sebesar 9.250.000 rupiah. Oke, sudah tepat ya jawabannya semua. Langsung ke kuisis. Jadi silakan join, masih ada beberapa yang belum join. Jadi kuisisnya seputar dengan materi yang telah kita ulas tadi, yaitu terkait penggajian ya di week 10. Nah, silakan yang belum join untuk join masuk ke Kahoot. Ini sudah ada yang join 11 orang, masih ada lagi yang belum, silakan. Sudah semua? Oke, silakan di start. Kita mulai ya, sudah siap? Ready? Oke, let's go. Enjoy. Oke, soal pertama, istilah payroll mengacu pada? Ya, silakan. Jawabnya tanda panah, bulat, persegi, atau prisma. Oke, baik, benar semua ya, nggak ada yang salah ya. Oh, ada yang salah satu. Kita lihat siapa yang berada di posisi pertama. Arham ya. Oke, kita next, selanjutnya soal berikutnya. Pembayaran kepada tenaga kerja manajerial dan administrasi yang biasanya dihitung per bulan atau per tahun disebut ada upah, honorarium, gaji, ataukah bonus. Silakan. Oh, masih ada yang salah lagi 2 orang ya. Oke, kita lihat. Masih Arham. Hebat ini Arham ini. Tangannya gercep ya. Oke, silakan dilanjut soal berikutnya. Pembayaran kepada buruh atau tenaga kerja pabrik yang biasanya dihitung per jam atau per minggu disebut upah, bonus, gaji, atau komisi. Ini masih ada yang salah 1 orang ya. Gak apa-apa. Kita lihat di posisi pertama. Menyalip Renaldi, tapi masih sama Arham ya. Oke, silakan selanjutnya. Penghasilan bruto adalah apa? Ada gaji setelah dipotong pajak, total penghasilan sebulan dikurangi potongan-potongan, ataukah penghasilan setelah dikurangi BPJS, atau penghasilan bersih yang diterima dari karyawan. Oke, silakan, masih ada waktu 1 detik. Oke, ada masih ada 1 yang clear ya, kurang tepat. Oke, kita lihat. Wah, Arham masih di atas. Siapa Arham? Wah, hebat ini Arham ya. Berarti dia menyimak tadi apa yang dijelaskan oleh ibu dan juga yang dijawab oleh temannya ya. Masya Allah. Oke, selanjutnya soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk penghasilan bruto: gaji pokok, tunjangan, dan upah lembur atau iuran BPJS yang dibayarkan karyawan atau biaya jabatan, atau pajak penghasilan PPh 21. Oke. Ya, benar semua ya. Ada 1 orang yang lain jawabannya. Iuran BPJS. Oke, selanjutnya masih Arham. Wih, masih bertahan. Dari yang mau menyalip Arham ini. Ayo Andika, selfie dan yang lainnya, ayo. Yang termasuk pengurangan penghasilan karyawan adalah ya apa? Silahkan. Pengurangan. Tadi ada soalnya yang ibu berikan di terakhir, soal yang kita diskusikan bareng-bareng. Oke, 12 jawaban sudah masuk. Oh, benar semua ya. Berarti oke. Tinggal kecepatan dan ketepatan ini. Masih Arham. Wih, masih Arham ya, hebat ini Arham ini. Selanjutnya, tujuan utama sistem pengajian adalah kecuali ya. Apa? Oke, 12 jawaban sudah masuk, kita kunci, silakan. Oke, ada 1 orang yang masih ini ya. Jadi mengurangi jumlah karyawan, kecuali ya. Oke, selanjutnya kita lihat poinnya. Wih, masih Arham ya. Udah berubah ini posisi. Oke, soal berikutnya, perusahaan wajib memberikan upah lembur sesuai ketentuan. Ya, undang-undang apa yang tadi dibahas? Oke, tidak mungkin perdata ya. Tidak mungkin juga undang-undang perbankan. Oke, ya benar. Masih ada 1 yang kurang tepat ya. Oke, menjawab undang-undang.
terbatas. Masih Arham. Aduh, kayaknya juara bertahan ini Arham ya. Selanjutnya, jika gaji bruto 10 juta, PPh 500.000 dan BPJS 250.000, maka gaji bersih yang diterima. Soal yang tadi, ayo diingat lagi, diingat. Ayo. Oke, jawabannya benar semua ya. Oke, kita lihat kecepatannya. Wow, masih Arham. Pada saat mencatat beban gaji, aku yang didebit adalah ya, gaji tadi, gaji yang didebit apa? Cepat. Ayo. Di debit bukan di kredit. Kredit tadi kas ya. Yang keluar. Ya, jadi beban gaji karena dia dibiayakan, makanya di debit. Oke, benar semua ya. Wah, Jubaidil naik ini posisi 3. Luar biasa. Kita lanjut, masih ada beberapa pertanyaan lagi, silakan. Wah, Ali Imran menyalip. Keren ya. Selfie sudah naik di posisi 4. Herma juga naik. Oke, selanjutnya. Ayo makin ketat persaingan ini ya. Tarif PP 21 untuk lapisan penghasilan kena pajak ya PKP sebagai sampai dengan 60 juta per tahun adalah berapa persen tadi? Kan ada 5%, ada 10, ada 15. Ya, keren ya. Oke, jawabannya 5%. Oh, Ali Imran, keren. Oke, berikut ini yang termasuk tunjangan karyawan. Tunjangan karyawan. Yang mana? Ban listrik kah? Atau pembelian mesin? Oke, benar semua ya. Selanjutnya kita lihat yang tercepat. Wow, Herman naik ya posisi kedua. Selanjutnya. Jika gaji pokok 3 juta dengan upah lembur 95.375, maka total gaji yang diterima bukan 900, nanti dari mana 900 ribunya? Oke, kita lihat siapa yang naik. Oh, masih Ali Imran ya, masih anteng di posisinya. Oke, selanjutnya tujuan pencatatan beban tunjangan karyawan. Tujuannya untuk apa? Ya, silakan dijawab. 9, ya, 1 orang lagi. Oke, jawaban dikunci. Oke, benar semua ya. Oke, sudah selesai. Jadi nomor urut 3 ada Arham. Selamat, congratulations. Wow, kedua ada Herma. Berarti tadi selfie turnya. Ali Imran the winner. Oke, selamat buat ketiga. Yang keempat ada selfie. Yang keempat siapa? Naila ya. Oke, terima kasih untuk kuis hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat kita semua. Jadi menambah hasanah pemahaman kita terkait dengan penggajian ya. Jadi besok lusa kalian bekerja di suatu perusahaan, jadi bisa hitung-hitung sendiri berapa besaran gaji kira-kira yang akan kalian terima nantinya ya. Jadi gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa, pajaknya berapa ya. Jadi sudah bisa dikalkulasi tersendiri untuk berapa besaran gaji akan kita terima nantinya. Saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk mata kuliah di week 10 di pertemuan kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Kak Ibu. Ya, silakan. Oh Allah, saya aslinya orang, kalau Bapak itu Makassar, Ibu Maros. Jadi tapi besar di Makassar sih begitu. Ya, tapi kita sama-sama orang Bone. Karena Ibu ngajar di Bone ya. Oke. Silakan, ada lagi yang tanyakan selain dari personal pertanyaannya? Cukup ya? Baik, karena hari ini juga saya rasa sudah cukup waktunya, kita akhiri saja perkuliahan hari ini, di close aja deh. Dan semoga kita akan bertemu lagi di week berikutnya, yaitu week 11. Sekian dari Ibu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya mengenai proses pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 2. Saya senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran yang terencana, inovatif, interaktif, dan berpusat pada mahasiswa guna menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Dengan penuh rasa syukur, saya mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026 sebagai bentuk komitmen untuk terus mengaktifkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.